Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas tolong pimpin doanya sekarang. Kemarin kita sudah belajar tentang informatika, apa itu TIK, ya kan? Berarti di dunia ini kita setelah belajar tentang TIK, kalian sudah tahu kita masuk pelajaran materi tentang data. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini supaya siswa bisa menjelaskan pengertian data dan pentingnya pengolahan data. Terus yang kedua ada supaya siswa bisa mengidentifikasi contoh data dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian mencari kesukaan apa yang teman kalian suka makan. Kan kalian ke kantin tuh, jadi kalian mencari nanti. Misalnya William suka makan apa? Berarti kamu mencari datanya tentang William suka makan mie goreng di kantin. Paham? Oke, sebelum kita masuk materi pelajaran, kita speaking dulu supaya kita bersemangat untuk belajar. Paham? Oke, semuanya berdiri.
Jadi ikut semua gerakannya ya. Coba buat tangan dibuka lagi. Ikut tangan. Putar lagi nah. Nah, benar. Oke, lanjut. Tangan dibuka lagi. Oke. Putar. Kepada semuanya. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu menggunakan data. Jadi di sini kita belajar apa itu data. Ada yang takut apa itu data? Apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu tolong tunjuk tangan. Bisa disampaikan. Data adalah Data kelompok di sini, data adalah sinyal. Benar apa salah? Hampir benar. Data itu adalah informasi yang kalian dapat. Oke, kita lanjut. Pertanyaan diskusi. Apa yang dimaksud dengan data? Terus yang kedua, mengapa data penting dalam pengambilan keputusan? Pertanyaan yang ketiga, apa saja data
lebih baik. Nah, di sini ada menyelidiki kecenderungan data, di mana pola atau perubahan yang dapat diamati dari sekumpulan data. Contohnya peningkatan suhu rata-rata dalam beberapa tahun terakhir. Data yang diambil, jadi kita harus tahu nanti kan ada tuh data suhu yang tahun kemarin dengan sekarang apakah sama. Jadi dilihat dari diagram biasanya, paham? Nah, di sini ada jenis-jenis data. Yang pertama data kuantitatif, yaitu berupa angka, di mana tinggi badan siswa, jumlah buku di perpustakaan. Contohnya, berarti di sini apa yang dihitung? Tinggi badan siswa, berarti berupa angka. Misalnya tinggi badan siswa 25 cm, berarti rendah ya. Berarti datanya 25 cm. Jumlah buku di perpustakaan. Nah, berarti nanti ada yang menghitung ada berapakah jumlah buku di perpustakaan. Kalian mencari informasinya. Berarti kalian misalnya contohnya si Ana pergi ke perpustakaan, menghitung jumlah buku di perpustakaan. Terhitunglah jumlahnya sekitar ada 50 buku bahasa Indonesia. Berarti yang disebut data itu yang mana? Yang akhirnya cari informasi jumlah buku dan angka. Nah, yang kedua ada namanya data kualitatif, di mana di situ ada deskriptif. Contohnya, datanya berupa warna, mata, jenis makanan dan favorit. Apa yang kalian harus cari? Warna, mata. Jadi contohnya, baiklah, ibu kalian catat warna mata teman-teman kalian yang berada di kelas kalian. Itu termasuk data tidak? Termasuk data. Nah, ini contoh langkah menyelidiki data. Yang pertama, mengumpulkan data yang relevan. Data yang relevan itu data yang seperti apa? Yang betul-betulnya. Yang kedua, mengorganisasi data bentuk tabel. Berarti kalian membuat tabel. Jadi data yang kalian ambil, misalnya ibu suruh, baiklah anak-anak kalian tolong buat beberapa warna di mata di kelas kalian ini, mata teman. Buatlah di dalam bentuk tabel. Apa yang kalian buat? Berarti 1, nama teman kalian, 2, warna mata teman kalian. Berarti yang mana misalnya Ana berwarna merah, warna mata Ana, ya kan? Oke, paham? Oke, yang ketiga ada menganalisis pola atau kecenderungan. Berarti yang ketiga itu biasanya terdapat di HP. Kalian punya HP ya? Punya. Apa kegunaan HP-nya? Hah? Ada yang bisa menjawab? HP untuk mencari informasi. Ada yang lain? Selain mencari informasi, itu aja. Apa kegunaan HP? Ada yang bisa? Banyak ya anak. Kegunaan HP selain
menginformasikan juga, untuk belajar juga, karena di situ banyak. Tapi jika kalian sangat menggunakannya, sangat efektif jadinya. Yang keempat ada menyimpulkan hasil analisis. Tadi kalau kalian cari masuk dalam tabel, jadi kalian simpulkanlah. Kalian buat kesimpulan. Paham? Di sini ada alat untuk menyelidiki data. Yang pertama ada tabel. Jadi nanti ada kalian buka Microsoft Excel, itu bisa dibuat tabel. Terus ada diagram batang. Setelah kalian dapat nih datanya, misalnya Ana warna merah, Ani matanya warna biru, kalian masuklah ke dalam diagram batang. Seperti itulah gambar diagram batangnya. Dan yang ketiga ada diagram garis. Jadi diagram garis itu berbentuk garis. Jadi tingkat misalnya tinggi dari jumlah warna merah misalnya ada 2, berarti dia letak di garis kedua. Kalau jumlah mata birunya 1, berarti dia letak di bagian bawah. Oke, yang ketiga ada diagram lingkar. Nah, di situ nanti dia akan berubah warna. Contoh menyelidiki data. Yang pertama ada grafik penjualan produk selama 1 tahun. Yang kedua ada identifikasi bulan dengan penjualan tertinggi. Menggunakan data. Di sini menggunakan data berarti memanfaatkan informasi yang telah dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan efisien dalam berbagai aspek pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pentingnya menggunakan data, yaitu membantu memahami situasi dengan lebih baik. Yang kedua, mendukung keputusan berbasis fakta. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan. Contohnya, kalian mendapat informasi bahwasanya teman kalian itu sakit. Jadi kalian tidak tahu jelas apa tidak yang disampaikan oleh teman kalian. Apa yang kalian lakukan? Mencari informasi yang lebih valid. Apakah kalian datang atau tidak? Berarti kalian harus datang ke rumah teman kalian, sakit atau tidak. Jadi kalau kalian datang bahwasanya teman kalian itu benar-benar sakit, apa yang terjadi? Apakah itu termasuk data valid atau tidak? Nah, kalian datang nih, ternyata yang disampaikan teman kalian itu benar, bahwasanya teman kalian itu sakit, itu termasuk data fakta atau tidak? Fakta. Ini ya, data itu informasi yang jelas. Oke. Alat untuk menggunakan data. Yang pertama lembar kerja untuk mengolah data dalam tabel. Yang kedua ada alat visualisasi untuk membuat grafik dari
Baiklah, Ibu kasih waktu kulit ini, tolong kerjakan sebaik-baiknya.
Dan oke semuanya. Udah siap? Udah, ada yang siap ya? Dan Bunda ke depan presentasi. Waktunya habis, presentasi kelompok sana. Presentasi dulu. Depan Bunda. Sini. Terima kasih untuk nomor 1, siapkan dulu. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan doa salam.